Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan ya mengenai pemilihan masalah penelitian yang ini nanti kaitannya dengan judul penelitian. Jadi ini sengaja dibuat untuk membantu terutama adalah kepada peneliti pemula ya, yang biasanya mengalami masalah di dalam mencari masalah penelitian. Kemudian kalau sudah dapat masalah penelitian, kadang-kadang juga masih mengalami masalah juga di dalam merumuskan masalah tersebut menjadi judul penelitian yang bisa diajukan ke fakultas atau ke prodi. Nah, pada kesempatan kali ini maka kita akan melakukan pembahasan tersebut ya. Sehingga di sini nanti akan saya sampaikan sebenarnya apa sih hubungan masalah penelitian dengan judul penelitian. Baru yang kedua kita mencoba memahami dulu apa itu masalah penelitian, baik masalah di realitas maupun cara atau teknik kita mencari masalah penelitian, serta kelebihan dan kekurangan dari teknik tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang sumber masalah. Jadi masalah itu ada di mana saja yang kita bisa cari tahu. Nah, kalau sudah selesai berkaitan dengan masalah, baru kita masuk ke variabel penelitian. Karena ini penting, berkaitan dengan penelitian itu harus memiliki variabel, dan variabel itu nanti hubungannya juga dengan peneliti itu mencari teori. Nah, kalau sudah, maka baru kita mencoba melihat bagaimana cara-cara kita menyusun judul penelitian. Jadi ada langkah-langkahnya, sekaligus juga di sini disampaikan tentang berbagai macam rumus ya, rumus judul, supaya ini membantu. Rumus ini tentu saja ini hanya sebagai jembatan keledai. Baik, yang berikutnya ini, apa sih hubungan masalah dengan judul penelitian? Jadi kalau kita lihat ya, masalah itu tidak akan menjadi masalah itu menjadi titik tolak dari kita melakukan penelitian. Artinya kalau penelitian tanpa berangkat dari masalah, maka menunjukkan penelitian itu tidak terlegitimasi. Bahasa sederhananya berarti penelitian itu tidak bisa dilakukan, tidak sah untuk dilakukan. Sehingga sebelum sampai kepada pelaksanaan penelitian, kan peneliti harus punya judul. Tapi sesungguhnya judul itu kuncinya adalah di variabel. Sedangkan variabel itu lahir dari adanya masalah. Dengan kata lain, maka tidak ada penelitian tanpa ada masalah penelitian. Nah, oleh karena itu, dengan melihat adanya hubungan masalah penelitian dengan judul penelitian, dan yang berikutnya ini langkah berikutnya yang tidak tergambarkan di sini sebagai prosedur penelitiannya, maka kita akan mencoba melihat bagaimana sih sesungguhnya untuk langkah di dalam menyusun judul penelitian. Nah, ini yang sebenarnya kan masuk ke pembahasan yang terakhir ya, tapi hanya saya ingin memperlihatkan bahwa memang masalah itu memiliki hubungan dengan judul penelitian. Ini nanti di 6 langkah yang akan dibahas di terakhir ya. Hanya saya perlu memperlihatkan ini ada 3 poin ya, 3 poin kunci di dalam langkah-langkah menyusun judul penelitian. Yang pertama adalah masalah di langkah yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah variabelnya, berarti di langkah yang keempat. Dan yang terakhir adalah judul penelitian. Sehingga ini yang tadi saya deskripsikan sebagai hubungan masalah penelitian dengan judul penelitian. Baik, kita skip dulu untuk 6 langkah ini. Kita coba dulu untuk memahami apa itu masalah penelitian. Nah, di sini saya menyampaikan tentang realitas masalah dulu. Jadi biasanya kalau di dalam kehidupan real kita itu kebanyakan orang itu akan mencoba menghindari masalah. Sehingga realitasnya berarti kan masalah itu sering dihindari.
Nah, tetapi dalam konteks penelitian maka masalah harus dicari. Kenapa harus dicari? Karena tadi tidak ada penelitian yang tidak berangkat dari masalah. Atau ketika ada penelitian kok tidak berangkat dari masalah, itu artinya penelitiannya itu tidak terlegitimasi, seperti itu. Nah, karena ini masalah harus dicari ya. Masalah di sini dalam tanda kutip ini adalah masalah penelitian ya, mulai dari yang nomor 2 ini. Kalau yang di atas ini adalah masalah dalam pengertian umum ya, seperti itu, bukan dalam konteks penelitian. Baik, nah karena masalah penelitian ini harus disari, maka mohon maaf biasanya bagi mahasiswa yang mau melaksanakan penelitian ini disuruh mencari masalah, maka menjadi masalah. Nah, supaya mencari masalah sebagai sebuah kewajiban untuk langkah awal melakukan penelitian tidak menjadi masalah, maka pada kesempatan kali ini ada tip-tip khusus bagaimana mencari masalah sampai kemudian menyusun judul skripsi atau judul penelitian. Baik, ini tentang realitas masalahnya ya. Saya tidak ingin mahasiswa nanti mengalami masalah karena mencari masalah. Baik, kita lihat yang berikutnya. Tapi sesungguhnya apa itu masalah sih? Nah, masalah kalau misalnya menurut McCrimmon dan Taylor ya, ini adalah jarak antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Jarak ini artinya kesenjangan ya. Sedangkan keadaan sekarang ini berarti kondisi sekarang, berarti realitas sekarang. Kalau keadaan yang diinginkan ini maknanya itu adalah harapan yang dicita-citakan, yang diidealkan. Nah, kalau yang diidealkan itu berarti ranahnya ada di dalam teori, dalam konteks penelitian ya, seperti itu. Sudah sesuai dengan teori apa tidak, sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, kalau sekarang ini menunjukkan realitas, berarti realnya itu seperti apa, kenyataannya seperti apa. Nah, ini mirip dengan yang disampaikan oleh Soekardi ya, Prof. Soekardi. Ini berarti masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, seperti itu. Ini terlepas dari apa itu realitas, apa itu kenyataan, karena realitas dengan kenyataan itu berbeda. Ibarat bayangan orang di depan cermin, di cermin ada bayangannya, kemudian di depan cerminnya itu juga ada orangnya. Mana yang menunjukkan realitas, mana yang menunjukkan kenyataan? Apakah bayangan di cermin ataukah orang yang berdiri di dalam di depan cermin? Itu berbeda, itu pembahasan yang sudah lampau, tidak dibahas di sini. Baik, yang berikutnya dari dua tersebut, maka kalau menurut Zulfa yang disebut dengan masalah ini kesenjangan antara idealitas dengan realitas ya, antara yang dicita-citakan dengan yang kenyataannya, antara teori dengan kondisi empirik, begitu. Nah, dalam deskripsi yang lebih sederhana, yang dimaksudkan dengan idealitas ini adalah teori. Berarti ada di tataran teori berbunyi seperti apa, kemudian kita lihat realitasnya atau kondisi empiriknya seperti apa. Kalau antara teori dengan realitas tidak sama, ini ya berarti tidak sama, saya beri tanda seperti ini menunjukkan ada masalah. Nah, kalau sudah ada masalah, inilah yang harus dicari oleh mahasiswa. Berarti kalau sudah melakukan proses identifikasi masalah di sini, ketemu masalahnya, satu kantong sudah terpenuhi, satu langkah itu sudah terpenuhi. Nah, ini baru melihat apa itu masalah. Deskripsinya adalah seperti ini. Kemudian saya juga mau menyampaikan, ada kalanya sudah tahu masalah itu seperti apa, tetap saja masih mengalami kendala di dalam caranya atau teknik mencari masalah. Maka di sini disajikan ada teknik top down ya, dari atas ke bawah, dan ada teknik bottom up, dari bawah ke atas. Nah, dua teknik ini tentu saja pilihannya kembali kepada si peneliti. Dia lebih dekat kayaknya memilih ke top down atau ke bottom up. Misalnya sebagai ilustrasi ya, dari teknik top down ya,
top down ini, yang menunjukkan top down ini adalah tanda panahnya ya, dari atas ke bawah. Atasnya itu apa? Idealitas atau teori, sedangkan realitasnya ini berarti di lapangan ya, realitasnya ada di mana. Jika teori mengatakan A, kok kemudian realitasnya mengatakan B, berarti ini kan A dan B itu sesuatu yang tidak sama, yang tidak matching ya, yang tidak matching. Kalau tidak matching ini berarti ada kesenjangan. Nah, kesenjangan inilah yang disebut dengan masalah. Ini yang top down, dari atas ke bawah. Contohnya ini, misalnya di teorinya ya, sebenarnya teori itu kan bisa, kalau kita misalnya belum melakukan bacaan terhadap teori, tetapi itu sebenarnya kan bisa diwakili oleh logika kita, oleh idealitas kita ya, ada di dalam dunia ide ya, di kepala kita. Nah, ini misalnya ya, idealnya hasil belajar siswa kan bagus-bagus ya. Kenapa? Orang sudah belajarnya mestinya bagus hasilnya. Tetapi ketika melihat kenyataan ini kan bisa mengambil lokasi sekolah tertentu dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Nah, maka di sini ternyata kenyataannya hasil belajarnya ada yang bagus, tapi maaf, ada juga yang tidak bagus. Kata kuncinya ini yang saya buat hasil belajar ini bagus-bagus ya, artinya homogen ya, gejalanya begitu. Tetapi di sini sudah mulai heterogen. Setidaknya heterogen ini ya, gejalanya menunjukkan lebih dari satu. Kenapa? Apa betul lebih dari satu? Ya, ini ada gejala bagus, hasil belajar ada yang bagus. Gejala yang kedua adalah tidak bagus. Artinya kan tidak bagus-bagus bagaimana yang diidealkan. Ini sudah menunjukkan adanya perbedaan atau adanya ketidaksesuaian. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini terjustifikasi, ada kesenjangan. Berarti ini ada masalah. Ini yang disebut dengan teknik top down ya. Membaca dulu idealnya seperti apa atau teorinya seperti apa, baru dilihat kenyataannya. Kalau tidak sama berarti ada masalah. Ini teknik mencari masalah yang pertama. Nah, teknik yang kedua ini kan sebenarnya adalah kebalikannya ya. Ini tanda panahnya kan dari realitas naik ke atas ya. Jadi kenyataannya seperti apa, kemudian teorinya seperti apa. Membaca, melakukan pengamatan dulu terhadap realitas ya, baru mencari teorinya seperti apa. Baik, seperti itu. Nah, contohnya ya sebenarnya tinggal dibalik saja ya. Jadi si peneliti ini melakukan pengamatan di sebuah sekolah, dia memperoleh informasi bahwa hasil belajar matematika itu tidak bagus, bahasa tidak bagus ini karena banyak yang rendah. Nah, padahal yang diidealkan harusnya kan bagus. Ini berarti berangkat dari di lapangan dulu, dari realitas dulu, baru ke idealitasnya atau ke teorinya. Nah, ini jelas tidak sama. Bagus dan tidak bagus kan menjadi tidak sama. Ini berarti juga ada masalah. Ini cara menangkap masalah ya. Masalah yang kedua, cara yang kedua. Baik, kalau ngomong sudah menawarkan dua teknik mencari masalah tersebut, lalu sebaiknya peneliti memilih cara yang mana? Nah, kalau ditanya peneliti mau pilih yang mana, ini ya tergantung dari karakteristik atau dari gaya peneliti. Saya membedakan gaya peneliti ini ada dua ya. Gaya 1 dan gaya 2. Gaya 1 ini, jika calon peneliti ini cenderung memandang sesuatu dari teorinya terlebih dahulu, baru melihat kenyataannya, ini berarti pakailah teknik yang pertama. Apa itu teknik yang pertama? Yaitu teknik top down. Jadi katakanlah peneliti itu suka baca buku. Nah, dari sekian teori dia tertarik kepada teori tertentu. Nah, teori tertentu itu yang kemudian ditarik ke bawah, ke lapangan dengan dia melakukan pengamatan ya terhadap realitas. Boleh realitas bersumber dari sumber primer atau boleh juga dari sumber sekunder ya, misalnya berita atau di koran dan lain sebagainya. Nah, itu berarti adalah teknik teknik yang pertama ya, teknik top down seperti itu. Kalau kecenderungannya seperti ini berarti dia akan cocok memilih teknik top down. Tapi kalau kebalikannya
peneliti tersebut males membaca buku dulu. Nah, boleh peneliti ini berarti melakukan pengamatan dulu terhadap realitas yang ada di sekitarnya atau tadi yang ada di sumber sekunder, ya pilih salah satu, kemudian cari naik ke atas, cari teorinya seperti apa. Kalau dia menemukan antara realitas yang tertangkap awal dengan yang ada di teori berbeda, itu juga menunjukkan ada masalah. Berarti gaya kedua ini berkaitan dengan gaya untuk memilih teknik yang kedua, yaitu bottom up. Jadi suka ngamati dulu baru cari teori. Ini kembali kepada peneliti memutuskan mau menggunakan teknik yang mana. Nah, kelebihan dan kelemahannya ya, kalau di teknik yang pertama ini sebenarnya lebih mudah dilakukan ya, terutama adalah jika si peneliti ini memang kutu buku atau sudah biasa menguasai teori. Tapi kelemahannya ya, karena ini bersifat deduksi ya, maka jika peneliti ini tidak siap dengan teori, dia akan membutuhkan waktu yang lama ya, apalagi nanti berkaitan dengan dia mungkin juga akan mengalami kesulitan juga ketika mencoba mencari antara realitas yang mau ditangkap dengan teorisasi yang akan dia gunakan tadi. Ini masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Sama juga ya di teknik yang kedua ya, yang bottom up ya. Kelebihannya ya memang peneliti betul-betul memahami persoalan yang ada di dalam realitas. Tapi lagi-lagi kelemahannya juga butuh waktu, karena butuh waktu mencocokkan antara ini realitas ini berarti bersesuaian dengan teori apa yang akan saya gunakan. Nah, lagi-lagi pilihan kembali kepada si calon peneliti. Ini berkaitan dengan teknik atau cara mencari masalah. Nah, yang berikutnya setelah peneliti itu memiliki masalah, tahu tentang masalah dan tahu cara mencari masalah, kadang-kadang juga mencarinya itu di mana. Masalah itu bisa dicari di mana sih? Nah, berarti ini sesungguhnya berbicara tentang sumber masalah. Sumber masalah itu ada di mana sih? Ya. Nah, ini misalnya ya Macmillan dan Schumacher ini mencoba menyampaikan ini ada 6 setidaknya sumber masalah atau kantong-kantong masalah. Observasi sederhana. Ini yang tadi saya sebut melakukan pengamatan. Boleh pakai sumber primer, boleh pakai sumber sekunder. Deduksi teori berarti tadi baca buku dulu. Tinjuan literatur juga sama. Kalau literatur itu bisa teori, bisa hasil penelitian relevan, ya itu juga nanti akan menginspirasi si peneliti dia mau mencari masalah tentang apa. Atau tiba-tiba melakukan pembacaan terhadap berita mengenai peristiwa sosial politik, ini juga bisa menjadi sumber masalah. Dan melihat situasi praktis ya, jadi kondisi operasional yang ada di lapangan itu seperti apa, itu juga bisa menginspirasi munculnya masalah. Dan bisa juga ya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dan pengetahuan seseorang. Nah, ini biasanya kalau yang sudah cukup senior itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, dia akan relatif secara cepat menemukan masalahnya itu ada di mana, seperti itu. Baik, ini sumber masalah. Kita lanjutkan kata kunci yang berikutnya yang tadi saya sampaikan di awal berkaitan dengan judul penelitian. Selain masalah penelitian adalah yang kedua variabel penelitian, baru yang ketiga adalah judul penelitian nantinya. Nah, maka kita lihat yang kedua, apa itu variabel penelitian ya. Walaupun tidak secara khusus dibahas mengenai berbagai macam ragam variabel penelitian, tapi saya menghantarkan setidaknya yang bersesuaian dengan langkah-langkah penelitian tadi supaya mudah ditangkap. Nah, variabel penelitian, jadi begitu ada masalah, setiap masalah yang sudah ditangkap belum tentu bisa naik derajatnya menjadi variabel penelitian. Padahal variabel penelitian menjadi kata kunci untuk bisa masuk menjadi rumus, menjadi judul penelitian. Maka mau tidak mau kita lihat apakah masalah penelitian tersebut bisa menjadi variabel penelitian atau tidak. Maka
langkah yang harus dilakukan yang memahami dulu apa sih sesungguhnya variabel penelitian itu. Nah, misalnya ini Kerlinger. Kerlinger ini menyampaikan bahwa yang namanya variabel adalah konsep sebagaimana laki-laki dan perempuan dalam konsep jenis kelamin atau insaf dalam konsep kesadaran. Maksudnya begini, yang disebut variabel dalam pengertian ini adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu memiliki variasi gejala. Ada laki-laki dan ada perempuan. Disebut memiliki variasi jikalau lebih dari satu gejala. Lebih dari satu gejala itu kalau dua ya sudah disebut sebagai memiliki variasi. Nah, jenis kelamin memiliki dua gejala, yaitu ada laki-laki, ada perempuan. Maka jenis kelamin disebut sebagai gejala, ya. Sama konsepnya ini misalnya menurut Hadi juga seperti itu. Jadi gejala yang bervariasi seperti jenis kelamin, berat badan, umur dan lain sebagainya itu adalah variasi. Atau misalnya kalau di kualitatif misalnya cantik, berarti ada sangat cantik, cantik, cukup cantik, kurang cantik sampai sangat kurang cantik. Itu gejalanya sampai 5. Itu juga variabel. Oke? Secara sederhana adalah seperti itu untuk memahami variabel penelitian. Nah, lalu bagaimana merubah masalah penelitian tadi menjadi variabel. Ini yang nanti masuk langkah yang kedua, ya. Ini saya skip dulu supaya saya tidak redundant dengan di langkah-langkahnya, ya. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah kunci yang ketiga. Dari yang pertama tadi ada masalah penelitian, ada variabel, ada judul, maka kunci yang ketiga adalah di dalam menyusun langkah-langkah penelitian ada langkah-langkah menyusun judul penelitian adalah judul penelitian tersebut. Nah, di sini nanti saya sampaikan ada rumus judulnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini rumus judul, ya. Saya mencoba membuat jembatan keledai untuk membantu baik itu yang berkaitan dengan rumus judul untuk penelitian deskriptif, baik itu deskriptif kuali maupun kuanti, atau yang kuanti yang hubungannya dengan studi korelasi, pengaruh, kemudian studi komparasi seperti itu, ya. Atau rumus penelitian tindakan, rumus kuali seperti itu. Nah, yang belum saya masukkan di dalam kesempatan kali ini adalah rumus penelitian R&D seperti itu. Ini ada rumus 1 seperti ini, tidak saya sebutkan dulu, ya, nanti dibaca di buku saya. Ini di slide ini berarti ada rumus 1 sampai rumus 5. Kemudian yang berikutnya ini rumus 6 sampai rumus 9. Jadi yang ada di buku yang lama itu berarti sampai rumus ke-9. Nanti berkembang selanjutnya itu biasanya hanya disampaikan di dalam perkuliahan. Nanti ini kan menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan oleh si peneliti. Setidaknya yang paling gampang ini saya contohkan yang rumus 1, ya. Ada V plus S plus L plus W. V itu menunjukkan variabel yang nanti ditemukan oleh si calon peneliti. Kemudian S menunjukkan subjek penelitiannya itu siapa. L itu adalah lokasi penelitiannya itu ada di mana, dan W itu adalah waktu dilakukannya penelitian. Ini rumus. Nanti salah satu dari sekian banyak rumus itu bisa digunakan. Tapi untuk langkah yang pertama boleh pakai rumus 1 dulu, ya. Karena nanti bisa berkembang tergantung dari keinginan dan proses identifikasi berikutnya dari si peneliti, dia menemukan masalah apa lagi, begitu. Nah, kalau sudah tahu tentang rumusnya, kita lihat ini adalah langkah menyusun judul penelitian. Jadi saya melakukan identifikasi, ternyata ada 6 langkah untuk bisa sampai memperoleh redaksi judul jadi yang biasanya itu nanti disetorkan atau dikonsultasikan dengan dosen pembimbing atau langsung ke prodi, atau tergantung dari prosedur pengajuan judul di masing-masing perguruan tinggi. Yang pertama ini adalah deskripsi masalah. Deskripsi masalah itu adalah mencoba mendeskripsikan antara kondisi teoretik atau kondisi realitas dengan kondisi
dengan kondisi idealitas tadi teoretik ya, dengan kondisi realitas ya. Ini nanti ada contohnya. Ini yang disebut dengan deskripsi masalah. Di deskripsi masalah ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada kemampuan si calon peneliti untuk mulai merasakan bahwa ada persoalan atau ada masalah, tetapi dia belum tentu menangkap adanya masalah. Maka deskripsi ini supaya menjadi jelas apa masalahnya, maka masuk ke langkah yang kedua, temukan kalimat masalahnya. Jadi tentang apa yang tadi sudah dideskripsikan panjang lebar tadi? Ini tentang apa sih masalahnya? Ini berarti masuk ke langkah yang kedua. Nah, kalau langkah yang ketiga ini adalah mengidentifikasi apakah kalimat masalah tadi memiliki gejala yang bervariasi. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya dalam rangka menjamin bahwa masalah ini benar-benar nanti naik derajatnya menjadi variabel ya. Kalau sudah ada di variabel ini aman, nanti pasti akan ketemu judulnya seperti itu. Nah, maka langkah yang ketiga ini adalah melakukan identifikasi apa gejala yang di kalimat masalah itu memiliki variasi atau tidak. Kalau jawabannya iya, berarti lanjut ke rumus ke langkah yang keempat. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti mulai lagi mencari fenomena yang lain yang bisa dideskripsikan, berarti masuk lagi langkah ke satu. Berarti sebenarnya kan titik kritisnya ada di sini. Nah, kembali ke keterangan bahwa ketika di langkah yang ketiga ini adalah jawabannya iya, berarti langsung masuk ke langkah yang keempat, yaitu merumuskan variabelnya. Maksudnya menuliskan variabelnya itu apa. Nah, nanti ketika merumuskan variabelnya boleh sama persis dengan kalimat masalah, boleh berbeda. Yang penting kata kuncinya adalah ketika sudah menjadi variabel, pastikan nanti di dalam mencari teorinya itu tidak mengalami kesulitan. Sehingga kata kuncinya variabel boleh sama dengan kalimat masalah, boleh berbeda, bergantung teorisasi yang akan panjenengan gunakan. Kalau sudah seperti ini, masuk ke langkah yang kelima, berarti substitusi variabel ke dalam rumus judul. Dengan pilih dari sekian rumus judul tadi, kemudian substitusikan variabelnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah, tuliskan redaksi judul. Artinya di langkah 6 ini berarti sudah ada judul yang sudah jadi. Yang ini hasilnya nanti bisa dikonsultasikan atau diserahkan atau diajukan ke program studi atau ke fakultas. Ini 6 langkah ini menjadi sangat membantu sekali bagi peneliti pemula. Maka untuk ilustrasi ya, saya mencoba untuk menyampaikan penerapan dari 6 langkah tersebut. Ini di slide ini saya menyampaikan langkah 1 berarti tentang deskripsi masalah dan langkah 2 tentang kalimat masalah. Misalnya ini ya. Misalnya ini saya akan menggunakan teknik bottom up ya. Saya membaca di berita-berita dan saya cek lagi di beberapa sekolah di sekitar itu, ternyata sekarang itu marak dijumpai adanya kecenderungan hasil belajar, terutama hasil belajar matematik itu tidak bagus ya. Tidak bagus di sini artinya banyak yang rendah. Banyak yang rendah itu artinya banyak di bawah KKM seperti ini. Seperti itu ya. Ini tidak bagus, kata kuncinya adalah tidak bagus. Nah, padahal seharusnya, kalau seharusnya kan berarti kondisi ideal ya. Kondisi ideal ya. Atau secara teoretik orang kalau sudah belajar kan mestinya hasil belajarnya bagus. Nah, ini berarti di deskripsi masalah ini seharusnya hasil belajar matematik atau hasil belajar apapun itu bagus ya. Nah, di sini karena kata kuncinya di atas adalah bagus, di bawah tidak bagus, kan tidak matching itu. Tidak sesuai, tidak sama. Kalau tidak sama berarti ada kesenjangan. Nah, kalau ada kesenjangan atau jarak ini berarti ada masalah. Ini yang disebut dengan deskripsi masalah ya. Deskripsi masalah ini nanti kalau dituangkan dalam latar belakang masalah itu bentuknya adalah paragraf ya. Sekian paragraf itu untuk mendeskripsikan kondisi teoretik dengan kondisi realitas seperti itu. Nah,
Kalau ini deskripsi masalahnya sebagai langkah 1, maka di langkah yang kedua kan merumuskan kalimat masalahnya. Kalimat masalah itu berarti ini masalahnya tentang apa. Nah, ini kan berarti karena ngomong tentang hasil belajar matematik, ya berarti kalimat masalahnya adalah tentang hasil belajar matematik ya. Tentang hasil belajar matematik. Jadi bedakan kalimat masalah dengan realitas. Kalau realitas itu yang menunjukkan perbedaan dengan teori, orang yang secara umum itu akan mengatakan itu masalahnya. Bukan, itu adalah realitas, bukan masalah. Tapi masalahnya ini adalah tentang apa? Yaitu berarti di dalam contoh ini adalah tentang hasil belajar. Baik, ini langkah 1 dan langkah kedua. Nah, bagaimana dengan langkah yang ketiga dan keempat? Langkah yang ketiga ini adalah melakukan identifikasi terhadap munculnya gejala yang bervariasi apa tidak di dalam konteks kalimat masalah tadi. Sama yang keempat ini berarti merumuskan variabelnya. Langkah yang ketiga ya, karena tadi yang sudah ditemukan adalah hasil belajar, boleh juga menggunakan bahasa prestasi belajar matematik seperti itu. Maka saya sampaikan di sini ya, hasil belajar itu memiliki gejala yang bervariasi. Jadi ini hasil belajar atau prestasinya ya, atau prestasinya ini kalau diidentifikasi yang namanya hasil belajar atau prestasi belajar itu kan pasti ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang saja, atau ada yang rendah, atau menggunakan klasifikasi gejala yang lain misalnya sampai 5 juga bisa. Nah, ini kata kuncinya kan berarti tidak hanya satu gejalanya. Berarti ini menunjukkan ada variasi gejala. Kalau ini sudah kedapatan seperti ini berarti masuk ke langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat itu berarti merumuskan variabelnya. Variabel tadi saya sampaikan boleh sama persis dengan kalimat masalah ya. Kalau kalimat masalah di sini tadi hasil belajar matematik, maka boleh jenengan merumuskan variabelnya adalah menggunakan bahasa ini, hasil belajar matematik. Atau boleh juga pakai prestasi belajar matematik. Yang penting nanti berbicara tentang teori prestasi belajar itu banyak buku atau banyak teori yang mengatakan prestasi belajar, atau yang masih menggunakan bahasa hasil belajar itu juga banyak. Berarti konteks penggunaan teori, kebutuhan teori dalam konteks ini menjadi aman. Oke, ini langkah yang keempat. Langkah 2 yang terakhir yaitu langkah 5 dan langkah yang ke-6 adalah substitusi rumus. Berarti ambil rumusnya dulu, baru disubstitusikan, baru langkah ke-6 menyusun judul jadinya. Nah, saya ambil rumus 1 tadi. Rumus 1 ini kan rumusnya adalah variabel plus subjek plus lokasi plus waktu plus lokasi plus waktu ya. Maka karena kita sudah memperoleh variabelnya tadi adalah prestasi belajar atau boleh hasil belajar matematika tadi, maka ya sudah disubstitusikan. Caranya masih menggunakan bahasa plus-plus ini untuk menunjukkan ini merujuk ke rumus yang mana. Misalnya prestasi belajar ini berarti merujuk kepada variabelnya. Subjeknya siapa? Berarti siswa. Siswa yang ada di mana? Berarti lokasi, berarti SD Negeri 1 kota-kota misalnya. Kemudian waktunya katakanlah waktu sekarang tahun 2022. Kalau ini sudah disubstitusikan maka akan secara gampang masuk ke langkah yang ke-6 yaitu merumuskan judul jadi atau redaksi judulnya. Ini hanya tinggal menghilangkan tanda plus-plus ini sehingga judul jadinya ya menjadi seperti ini. Prestasi belajar matematika siswa SD Negeri 1 kota-kota tahun 2022. Ini satu variabel menghasilkan satu judul yang saya contohkan. Padahal sebenarnya ketemu satu variabel berangkat dari satu masalah itu nanti banyak menghasilkan judul penelitian. Sehingga kalau misalnya ada ketentuan dari prodi minimal mengajukan judul 5 misalnya, itu akan sangat gampang terfasilitasi. Nah, yang biasanya menjadi masalah seolah-olah itu menjadi masalah itu adalah ketika tadi harus menyusun sekian banyak judul. Nah, ini bisa dibantu.
Nah, untuk membantu ini saya menggunakan bahasa saya itu analisis variabel ya. Yang sebenarnya analisis variabel itu kan dalam rangka untuk menentukan posisi atau kedudukan variabel itu akan berbeda bergantung dari konteks dia menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya itu ada di posisi yang mana. Kalau posisinya ini adalah di sebelah kiri yang saya sebut sebagai sebelum, atau di sebelah kanan ini yang saya sebut sebagai sesudah atau akibat, ini adalah sebab, ini adalah akibat, maka berarti ini posisinya adalah posisi sebagai variabel independen atau variabel X-nya. Sedangkan di sini adalah variabel terikatnya, variabel dependentnya. Nah, kalau ini adalah variabel depend juga. Nah, karena saya ingin membedakan antara variabel dependent dan independent dalam sebuah konteks, maka yang saya contohkan di sini adalah variabel yang tadi sudah ditemukan, yaitu prestasi belajar matematik atau hasil belajar matematik. Posisi di sini kalau dia dihubungkan dengan panah ini, berarti yang ada di dalam kotak ini, maka prestasi ini kedudukannya sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Tapi kalau dihubungkan dengan tanda panah yang di sebelah kanannya, maka dia sebagai variabel bebasnya. Seperti itu. Sebagai contoh ya, prestasi belajar secara teori itu dipengaruhi oleh apa saja, misalnya dipengaruhi oleh motivasi belajar, pola asuh keluarga, dan lain sebagainya. Seperti itu, maka berarti variabel yang ada di sini kedudukannya sebagai variabel bebasnya. Dia yang akan memberikan pengaruh. Bahwa motivasi belajar memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, maka motivasi belajar sebagai variabel X, prestasi belajar sebagai variabel Y. Berarti jenengan sudah sekaligus menemukan dua variabel, ya, variabel X dan variabel Y. Maka dalam konteks ini mahasiswa bisa menggunakan berbagai rumus, misalnya rumus 2, rumus 3, dan rumus 4. Sebagai contoh saja, saya gunakan adalah rumus hubungan plus antara plus variabel X plus kata dengan plus variabel Y, subjek, lokasi, dan waktu. Nah, maka ketika mensubstitusikan, variabel X-nya tadi adalah motivasi belajar, kemudian variabel Y-nya adalah prestasi belajar matematik. Maka ya sudah, masukkan saja atau substitusikan saja, maka menjadi judul jadinya adalah hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika siswa SD Negeri Kota-Kota tahun 2022. Ini sudah ketemu judul yang kedua. Nah, kembali ke contoh yang tadi, maka ketika jenengan menyusun pola asuh keluarga dan yang lain sebagainya di sini banyak dihubungkan dengan konteks variabel temuan tadi, maka akan menjadi sekian banyak judul jadi yang jenengan peroleh. Ini contoh untuk yang di sebelah kiri, yang kedudukan variabel temuannya adalah sebagai variabel terikat. Tapi kalau peneliti menginginkan variabel temuan dihubungkan dengan akibat yang ada di kotak ini, ya, misalnya adalah mutu sekolah. Mutu sekolah salah satu indikatornya itu kan indikator di prestasi belajar, ya, seperti itu. Ya, maka jenengan bisa menghubungkan prestasi belajar dengan mutu sekolah. Prestasi yang akan menentukan tinggi rendahnya mutu sekolah. Berarti prestasi belajar itu sebagai variabel bebasnya, sedangkan mutu sekolah itu sebagai variabel terikatnya. Ini nanti juga akan sama kalau kita masih menggunakan rumus yang kedua, berarti variabel X-nya prestasi belajar tadi, ya, prestasi belajar matematika, ya, kemudian variabelnya adalah mutu sekolah, ya. Berarti rumus ini akan menghasilkan judul hubungan antara prestasi belajar matematika dengan mutu sekolah, ya. Nah, sekolahnya ini sekaligus juga menjadi subjek, ya, sebagai unit analisisnya, maka lokasinya
berarti kotak-kotaknya waktunya masih tetap sama tahun 2022. Ini yang berarti satu masalah menghasilkan satu variabel. Variabel itu nanti kedudukannya itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana peneliti memposisikan variabel tersebut. Ini juga yang memberi peluang bagi peneliti untuk menghasilkan banyak sekali judul penelitian. Nah, ini hanya sekedar sebagai contoh bagaimana langkah itu diterapkan ya. Contoh soalnya begini, buatlah deskripsi masalah, kemudian tentukan kalimat masalahnya, identifikasi apakah kalimat masalah mengandung gejala yang bervariasi atau tidak. Baru langkah yang keempat, rumuskan variabelnya jika jawaban yang nomor 3 itu iya ya. Kemudian substitusikan ke dalam rumus judul, kemudian tuliskan redaksi judul jadinya. Demikian, mudah-mudahan ini membantu bagi peneliti pemula ya, pada khususnya dan pada umumnya adalah bagi peneliti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.